Dalam diam, aku bicara. Di dunia ini, tidak semua yang bersih akan dipeluk. Tidak semua yang jujur akan dipermudah. Tidak semua yang tulus akan dimenangkan. Kadang justru yang paling hati-hati menjaga langkah, malah paling dulu disingkirkan. Yang berusaha menjaga mulutnya, malah dipelintir kata-katanya. Yang berusaha hidup lurus, malah dianggap aneh di tengah dunia yang sudah terlalu akrab dengan belokan. Ada orang yang belajar menahan diri supaya tidak merepotkan siapa-siapa. Ada orang yang memilih diam supaya tidak menambah beban siapapun. Ada orang yang berusaha tetap bersih meski dunia di sekelilingnya sudah terbiasa dengan cara-cara yang keruh. Tapi anehnya, yang seperti itu justru sering tidak dianggap kuat, tidak dianggap hebat, bahkan kadang tidak dianggap penting. Seolah-olah dunia ini lebih ramah pada mereka yang pandai bermain peran daripada mereka yang capek menjaga hati. Seolah-olah hidup ini lebih mudah untuk orang yang tega daripada orang yang masih punya malu ketika mau berbuat kotor. Dan di titik itu, lahir satu rasa yang pahit. Bukan karena kita merasa paling suci. Bukan juga karena kita menganggap diri lebih baik dari siapapun. Tapi karena kita mulai melihat sesuatu yang sulit dibantah, bahwa hidup tidak selalu berjalan dengan logika yang kita harapkan. Tidak selalu ada balasan untuk niat baik. Tidak selalu ada jalan terang untuk orang yang memilih jujur. Tidak selalu ada pelukan untuk mereka yang diam-diam berjuang supaya tetap benar. Ada kalanya yang datang justru fitnah, penyingkiran, kesalahpahaman, tatapan dingin, dan rasa dibuang dari dunia yang terlalu sibuk memuja kemasan. Lucu ya, kita tumbuh dengan keyakinan bahwa kebaikan akan membuat hidup terasa lebih ringan, bahwa ketulusan akan membawa damai, bahwa iman, kejujuran, dan kesabaran setidaknya akan membuat langkah kita sedikit lebih teduh. Tapi makin dewasa, makin terasa bahwa dunia tidak selalu tunduk pada janji-janji itu. Ada luka yang datang bukan karena kita jahat. Ada lelah yang lahir justru karena kita terlalu lama menahan diri untuk tetap baik. Ada malam-malam yang terasa berat, bukan karena kita kehilangan arah sepenuhnya, tetapi karena kita sudah berusaha berjalan lurus, dan hidup tetap saja terasa gelap. Di saat seperti itu, manusia mulai bicara dalam batinnya sendiri. Mulai bertanya, apakah aku terlalu naif? Apakah aku terlalu berharap? Apakah dunia memang sedingin ini? Atau aku saja yang salah, karena masih percaya bahwa hidup punya keberpihakan pada yang bersih. Dan mungkin disinilah semua kegelisahan itu mulai tumbuh. Bukan dari kebencian, bukan dari niat untuk memberontak demi terlihat berani, tapi dari hati yang lelah melihat ironi demi ironi, lalu diam-diam berkata, kalau dunia seperti ini, kalau hidup sesulit ini, kalau yang jujur justru sering dipinggirkan, maka wajar kalau suatu malam seseorang datang kepada Tuhan bukan dengan pujian yang rapi, melainkan dengan kebingungan yang mentah. Karena kadang yang paling menyakitkan bukan hidup yang keras, tapi kenyataan bahwa kita sudah berusaha hidup dengan bersih dan tetap harus berdiri sendirian di tengah dunia yang tidak selalu memihak yang bersih. Dan dari situlah semua pertanyaan ini dimulai. Aku tidak datang kepadamu sebagai orang yang tidak percaya. Aku percaya Engkau ada. Aku percaya Engkau Maha Kuasa. Dan mungkin justru karena aku percaya itulah aku jadi semakin bingung.
Sebagai manusia, aku merasa sudah berusaha melakukan yang terbaik. Aku mencoba melayani sesama. Aku berusaha menjaga sikap. Aku berusaha tetap bersyukur, bahkan saat hidup tidak benar-benar ramah. Aku mencoba tidak menjadi beban. Aku mencoba tidak banyak menuntut. Aku mencoba tetap berjalan lurus, meski jalannya sering sepi. Tapi semakin aku melihat hidupku sendiri, semakin muncul pertanyaan yang sulit kuusir. Kalau Engkau memang ada, kalau Engkau memang maha kuasa, kalau Engkau melihat semua yang kuusahakan, maka kenapa hidupku tak kunjung berubah? Kenapa yang datang masih juga kesulitan demi kesulitan? Kenapa setelah semua doa itu, setelah semua usaha itu, setelah semua penahanan diri itu, yang kurasakan bukan ketenangan, melainkan kelelahan yang semakin dalam. Aku tahu, mungkin dari luar, ini terdengar seperti keluhan. Tapi dari dalam, ini terasa seperti luka yang terlalu lama dipendam. Karena yang membuatku lelah, bukan cuma masalah hidup itu sendiri, melainkan harapan bahwa suatu hari Engkau akan menolongku dengan cara yang nyata. Dan disitulah aku mulai takut pada pikiranku sendiri. Karena semakin aku mempercayaimu, aku malah merasa semakin lemah. Bukan karena aku kehilangan iman sepenuhnya. Bukan karena aku ingin meninggalkanmu. Tapi karena aku terlalu percaya bahwa Engkau akan datang menolongku. Terlalu percaya bahwa ada tanganmu yang akan membukakan jalan. Terlalu percaya bahwa semua ini tidak akan dibiarkan terlalu lama. Lalu ketika hidup tetap keras, ketika jalan tetap gelap, ketika keadaan tetap tidak berubah banyak, aku mulai merasa bodoh. Iya, bodoh. Bodoh karena berharap. Bodoh karena percaya. Bodoh karena mengira iman akan membuat langkahku sedikit lebih ringan. Padahal yang kurasakan justru sebaliknya. Semakin aku menggantungkan harapanku kepadamu, semakin aku merasa rapuh ketika pertolongan itu tidak datang secepat yang kubayangkan. Dan akhirnya lahirlah pertanyaan yang mungkin terlalu kasar untuk diucapkan keras-keras. Tapi hari ini aku tidak mau lagi bersembunyi dari diriku sendiri. Untuk apa aku mengikutimu, kalau yang kurasakan hanyalah kekalahan? Untuk apa aku belajar percaya, kalau yang kupelajari justru hanyalah mengalah dan berserah? Untuk apa aku bersandar kepada Yang Maha Kuasa, kalau pada akhirnya aku tetap harus menelan lelah ini sendirian? Aku tahu kalimat ini terdengar kasar. Aku tahu ini bukan doa yang indah. Tapi bukankah engkau lebih tahu isi hati daripada semua kata rapi yang bisa kususun di depan orang lain? Karena sejujurnya, aku bukan sedang menantangmu. Aku bukan sedang memusuhimu. Aku hanya lelah dan bingung. Bingung harus menaruh kepercayaan di mana ketika aku sudah percaya, tapi hidupku belum memberi banyak alasan untuk tenang. Jadi kalau hari ini aku terdengar seperti orang yang menggugat, mungkin itu bukan karena aku membencimu. Mungkin itu karena aku terlalu lama berharap sambil menahan sakit sendirian. Dan sekarang, aku sudah terlalu capek untuk pura-pura baik-baik saja di hadapanmu. Ada luka yang tidak datang karena kita kehilangan segalanya, tapi karena kita terlalu lama berharap bahwa iman akan membantu untuk kita bertahan. Aku tahu, percaya kepada Tuhan seharusnya memberi kekuatan, seharusnya memberi pegangan, seharusnya membuat hati lebih tenang dan teduh, seharusnya membuat langkah tidak gemetar. Tapi entah kenapa, yang kurasakan justru kadang sebaliknya. Semakin aku mempercayainya, semakin aku merasa lemah. Semakin aku berharap Dia akan menolongku, semakin aku rapuh saat pertolongan itu tak kunjung datang dengan bentuk yang bisa kupeluk. Dan di titik itu,
aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apa aku ini terlalu naif? Apa aku terlalu percaya pada sesuatu yang tidak pernah benar-benar bisa kugenggam? Apa aku terlalu lama berdiri di depan pintu yang tidak dibukakan, lalu tetap meyakinkan diriku bahwa di baliknya pasti ada jawaban? Kadang rasanya memalukan. Memalukan karena aku berharap. Memalukan karena aku menunggu. Memalukan karena aku terus meyakini bahwa setelah semua ini, akan ada tangan Tuhan yang membuat semuanya sedikit lebih masuk akal. Tapi ketika hidup tetap keras, aku hanya tinggal dengan satu rasa. Aku merasa bodoh. Iya, bodoh. Bodoh karena tetap percaya saat kenyataan tidak pernah segera berubah. Bodoh karena tetap menaruh harapan pada Yang Maha Kuasa. Sementara aku sendiri tetap harus pontang-panting menyusun sisa tenaga yang sudah hampir habis. Bodoh karena mengira iman akan membuatku lebih kuat. Padahal kadang yang kurasakan justru iman itu membuatku semakin telanjang di depan rasa kecewa. Karena kalau aku tidak berharap, mungkin aku tidak akan jatuh sejauh ini. Kalau aku tidak percaya bahwa Tuhan akan menolongku, mungkin aku tidak akan merasa selemah ini ketika malam datang dan hidup tetap tidak membaik. Mungkin kalau aku lebih dingin, lebih sinis, lebih tidak berharap, aku tidak akan merasa sehancur ini saat doa-doaku hanya kembali sebagai gema di dalam dada. Dan dari situlah lahir kalimat yang terlalu pahit untuk diucapkan, tapi terlalu jujur untuk terus disembunyikan. Aku mengikutimu, hanya untuk kalah. Aku belajar percaya, hanya untuk berserah. Aku bersandar kepadamu, tapi tetap harus menelan kenyataan bahwa dunia tidak berubah lembut hanya karena aku mencoba bersandar. Lalu untuk apa? Untuk apa aku menjaga hatiku kalau hidup tetap menamparku? Untuk apa aku mencoba setia kalau aku tetap merasa sendirian? Untuk apa aku percaya pada sosok yang maha kuasa, kalau yang kurasakan justru ketidakberdayaan yang makin dalam? Aku tahu, kalimat-kalimat ini tidak indah. Aku tahu ini terdengar kasar. Mungkin bahkan terdengar tidak sopan. Tapi bukankah lebih jujur mengaku bahwa aku terluka, daripada memaksa diriku terlihat baik, padahal di dalam hatiku sedang ada sesuatu yang retak? Karena sesungguhnya, yang membuatku lelah bukan cuma masalah, bukan cuma hidup yang berat, tapi rasa bahwa kepercayaanku sendiri pelan-pelan sedang mempermalukanku, bahwa harapanku sendiri sedang membuatku terlihat bodoh di depan kenyataan yang dingin dan tidak banyak bicara. Dan mungkin, disinilah luka itu menjadi paling sunyi. Saat seseorang tidak kehilangan iman sepenuhnya, tapi mulai takut pada harapannya sendiri. Saat seseorang masih ingin percaya, tapi diam-diam bertanya, apakah aku sedang diselamatkan, atau hanya sedang diajar kalah dengan cara yang paling lama? Dan malam itu, aku tidak menemukan jawaban. Aku hanya menemukan satu pengakuan yang pahit, tapi jujur. Bahwa kadang, iman yang paling ingin menyelamatkan kita, justru bisa membuat kita merasa paling bodoh. Mungkin luka paling berat bukan saat kita jatuh karena kesalahan sendiri, tapi saat kita merasa sudah memilih jalan yang bersih, lalu hidup tetap memperlakukan kita seolah kita tidak sedang berjuang apa-apa. Aku berusaha hidup jujur, bukan sempurna, bukan suci, bukan tanpa celah. Tapi setidaknya, aku berusaha bersih di dalam hal-hal yang bisa kujaga. Aku berusaha mempertanggungjawabkan semua yang dipercayakan kepadaku dengan cara yang tidak kotor. Aku berusaha tidak merepotkan orang lain. Aku berusaha menahan diri. Aku berusaha menyelesaikan bagianku tanpa banyak suara. Tapi apa yang kudapat? Dipinggirkan, difitnah, dibuang dari dunia yang anehnya lebih akrab dengan kemunafikan daripada kejujuran. Kadang rasanya ironis, yang mencoba lurus justru lebih mudah disalahpahami, yang menjaga mulut justru dipelintir ucapannya, yang menahan diri justru dianggap lemah, dan yang berusaha tetap bersih malah sering dibiarkan berdiri sendiri seolah-olah tidak ada nilainya. Aku tidak sedang menuntut pujian. Aku juga tidak sedang meminta hidup untuk selalu mempermudah jalanku. Tapi sebagai manusia,
Aku pikir setidaknya ada sedikit kehangatan bagi orang yang sungguh-sungguh berusaha menjalani bagiannya dengan benar. Setidaknya, ada sedikit tanda bahwa semua perjuangan ini tidak sepenuhnya sia-sia. Tapi yang datang justru pergumulan demi pergumulan, kesulitan demi kesulitan. Dan di tengah semua itu, yang paling membuatku lelah bukan cuma dunia yang keras, tapi engkau yang diam. Tidak ada penampakan, tidak ada ucapan, tidak ada pelukan yang membuat dadaku tenang. Tidak ada tanda yang bisa kupakai untuk berkata, "Iya, Tuhan melihatku." Yang ada hanya hari-hari yang terus berjalan, sementara aku pontang-panting menjalankan sesuatu yang kukira bernama iman. Dan itu menyakitkan. Menyakitkan karena aku tidak sedang lari dari tanggung jawab. Aku justru sedang mencoba menjaganya. Aku tidak sedang hidup sembarangan. Aku justru sedang berusaha hati-hati. Aku tidak sedang menantangmu. Aku justru sedang berusaha setia dengan caraku yang kecil dan sangat manusiawi. Lalu kenapa rasanya engkau hanya menonton dari jauh? Kenapa rasanya aku dibiarkan belajar taat di tengah dunia yang tidak adil, tanpa satupun jawaban yang bisa kupeluk saat malam terlalu berat? Ada bagian dari diriku yang masih ingin membelamu, masih ingin berkata bahwa mungkin semua ini ada maksudnya, bahwa mungkin diamu bukan berarti engkau meninggalkanku, bahwa mungkin ada sesuatu yang belum kupahami. Tapi ada juga bagian lain yang sudah terlalu lelah untuk terus menerjemahkan diam sebagai kasih. Karena jujur saja, diam yang terlalu lama mulai terasa seperti jarak. Jarak yang dingin. Jarak yang membuatku bertanya-tanya apakah engkau benar-benar dekat, atau aku hanya sedang meyakinkan diriku sendiri supaya tidak runtuh sepenuhnya. Aku tahu ini pahit. Tapi bagaimana lagi? Kalau seseorang sudah berusaha hidup bersih, lalu dibalas dengan penyingkiran. Kalau seseorang sudah berusaha jujur, lalu dibalas dengan fitnah. Kalau seseorang sudah berusaha setia, lalu hanya bertemu dengan langit yang bisu. Bukankah wajar kalau hatinya mulai terluka? Dan mungkin luka itu tidak terdengar oleh siapa-siapa. Tidak terdengar oleh dunia. Tidak terdengar oleh orang-orang yang sibuk dengan hidup mereka sendiri. Tapi di dalam dada, luka itu nyata. Ia ada setiap kali aku mencoba tetap kuat. Ia ada setiap kali aku menelan kecewa tanpa tahu harus menaruhnya di mana. Ia ada setiap kali aku kembali kepadamu dan tetap bertemu sunyi. Jadi kalau saat ini aku terdengar seperti orang yang terluka, itu karena memang aku terluka. Bukan karena aku berhenti percaya sepenuhnya, tapi karena aku sudah berusaha hidup bersih. Dan sampai sejauh ini aku masih belum mengerti kenapa jalan yang bersih bisa terasa sepi, dan kenapa langit bisa sediam ini. Dan disitulah, aku mulai sadar bahwa kadang yang paling membuat iman terasa berat bukan penderitaan itu sendiri, melainkan diamnya Tuhan di tengah penderitaan yang sedang kita jalani dengan sejujur-jujurnya. Setelah semua pertanyaan itu, setelah semua rasa pahit itu, setelah semua kalimat yang keras itu, aku mulai sadar, mungkin selama ini aku terlihat seperti orang yang menuntut terlalu banyak. Padahal kalau dibongkar pelan-pelan, yang kucari ternyata tidak sebesar itu. Aku tidak minta semua masalahku langsung selesai. Aku tidak minta hidupku mendadak mudah. Aku juga tidak minta langit terbuka lalu semua pertanyaanku dijawab satu persatu. Yang ku minta ternyata jauh lebih sederhana. Hadirlah, temani aku, kuatkan aku, beri aku petunjukmu. Itu saja. Bukan karena aku sudah berhenti berharap, bukan karena aku menyerah pada hidup, tapi karena di titik ini, aku mulai tahu apa yang paling membuatku lemah. Bukan semata-mata masalahku, bukan semata-mata beratnya hidup, tapi rasa seperti berjalan sendirian di jalan yang gelap, tanpa tahu harus melangkah kemana.
Ada saat-saat aku bingung harus bagaimana. Haruskah aku bersyukur atau aku boleh mengeluh? Haruskah aku tetap tangguh atau aku boleh mengadu? Haruskah aku terus diam atau aku boleh jujur bahwa aku sudah capek? Dan di tengah semua bingung itu, aku tidak sedang mencari teori. Aku tidak sedang mencari kalimat rohani yang terdengar indah. Aku tidak sedang mencari jawaban yang pintar. Aku hanya mencari satu hal yang bisa membuatku tetap berdiri. Kepastian bahwa aku tidak sendirian. Karena sejujurnya, andai engkau hadir, itu sudah cukup besar bagiku. Kalau engkau menemani aku, itu sudah cukup menenangkan aku. Kalau engkau menguatkan aku, itu sudah cukup membuatku bertahan melewati satu hari lagi. Kalau engkau memberi aku petunjuk, meski cuma satu langkah kecil, itu sudah cukup untuk membuatku tidak runtuh di tengah kebingungan ini. Aku tidak butuh semuanya langsung terang. Aku hanya butuh jangan biarkan aku berjalan tanpa arah sama sekali. Aku tidak butuh semua luka ini langsung hilang. Aku hanya butuh tahu bahwa engkau melihatku saat aku sedang susah payah menahan semuanya. Karena kadang, manusia tidak benar-benar butuh hidup yang sempurna. Manusia hanya butuh satu alasan kecil untuk tetap kuat. Satu pegangan kecil untuk tetap melangkah. Satu suara yang berkata, "Aku bersamamu." Kalimat sesederhana itu mungkin terdengar kecil bagi orang lain, tapi bagiku, itu bisa menjadi nafas. Itu bisa menjadi tenaga untuk tetap hidup di tengah hari-hari yang terasa terlalu berat. Itu bisa menjadi pelukan di saat aku tidak tahu harus menjelaskan lelahku kepada siapa. Karena pada akhirnya, yang membuatku paling takut bukan hanya kesulitan, tapi kemungkinan bahwa aku harus melewati semuanya sendirian. Kemungkinan bahwa aku terus berjuang, tapi tidak pernah benar-benar tahu apakah engkau ada di dekatku atau tidak. Jadi kalau saat ini aku masih bicara kepadamu, meski dengan suara yang lirih, meski dengan iman yang berantakan, meski dengan hati yang penuh kebingungan, itu karena jauh di dalam diriku masih ada satu harapan kecil, bahwa engkau hadir, bukan sebagai gagasan, bukan sebagai teori, bukan sebagai kalimat indah, tapi sebagai kehadiran yang nyata di hatiku saat aku hampir habis. Kalau saja engkau mau berkata, "Aku bersamamu," teruslah kuat, maka mungkin itu sudah cukup untuk membuatku bertahan. Cukup untuk membuatku bernapas lebih tenang. Cukup untuk membuatku percaya lagi bahwa langkahku tidak sepenuhnya sia-sia. Dan mungkin, disitulah aku mulai mengerti bahwa di balik semua protesku, di balik semua kalimat kerasku, di balik semua kebingunganku, yang sebenarnya kucari bukanlah mujizat besar. Yang kucari hanyalah kehadiranmu. Setelah semua kepahitan ini, aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah aku sedang menjauh darimu? Atau aku justru sedang datang dengan cara yang paling jujur yang kupunya saat ini? Karena mungkin selama ini aku terlalu sempit memahami iman. Seolah-olah iman harus selalu rapi, harus selalu tenang, harus selalu terdengar manis, harus selalu datang dengan kepala tertunduk dan kata-kata yang tertata. Padahal, bagaimana kalau ternyata iman juga bisa datang dengan hati yang penuh luka, dengan pikiran yang penuh tanya, dengan suara yang penuh duka karena aku terlalu lama menahan semuanya. Bagaimana kalau seseorang ternyata tidak sedang membenci Tuhan? Ia hanya tidak sanggup lagi berpura-pura kuat di hadapannya.
Bagaimana kalau seseorang ternyata tidak sedang memberontak, tapi ia hanya mencoba jujur bahwa hatinya sudah benar-benar lelah? Mungkin di titik ini aku bukan orang yang ingin pergi. Aku hanya orang yang datang sambil membawa pertanyaan. Aku hanya orang yang belum selesai dengan lukanya. Aku hanya orang yang masih ingin percaya, tapi tidak mau memalsukan kedamaian. Dan entah kenapa, kesadaran itu membuatku bisa sedikit bernapas. Karena berarti kebingunganku ini bukan selalu tanda bahwa imanku mati. Pertanyaanku ini bukan selalu tanda bahwa aku melawanmu. Belahku ini bukan selalu bukti bahwa aku sudah tidak peduli lagi. Mungkin justru karena aku masih datang kepadamu, itu tandanya masih ada sesuatu di dalam diriku yang belum menyerah sepenuhnya. Kalau aku sudah benar-benar tidak peduli, mungkin aku sudah diam. Kalau aku benar-benar meninggalkanmu, mungkin aku sudah enggan bicara lagi. Tapi nyatanya, aku masih bicara, masih mengeluh, masih bertanya, masih kecewa, masih berharap, masih mencari. Dan bukankah itu juga bentuk dari kehadiran? Bukan hadir dengan kepastian, bukan hadir dengan kemenangan, bukan hadir dengan jawaban, tapi datang dengan hati yang belum sembuh dan tetap memilih mengetuk dengan hadir. Mungkin aku seperti seseorang yang dulu datang kepadamu bukan dengan iman yang gagah, melainkan dengan pertanyaan yang belum selesai. Datang dengan pelan-pelan, dengan hati-hati tanpa banyak suara. Datang bukan karena sudah yakin sepenuhnya, tapi karena masih haus akan sesuatu yang lebih nyata. Dan kalau memang begitu, maka mungkin engkau tidak menolak orang seperti itu. Mungkin engkau tidak marah pada orang yang datang dengan kepala penuh tanya. Mungkin engkau tidak jijik pada orang yang doanya penuh duka dan luka. Mungkin engkau tidak menutup pintu bagi orang yang imannya berantakan. Karena selama ini aku sering merasa aku harus datang kepadamu dengan versi terbaik dari diriku. Dengan kata-kata yang sopan, dengan hati yang tertib, dengan wajah yang tabah. Padahal yang kupunya saat ini bukan itu. Yang kupunya hanya capek, bingung, sedih, kecewa, dan satu sisa harapan kecil yang belum mati sepenuhnya. Jadi kalau saat ini aku masih bicara kepadamu dengan nada yang penuh duka, dengan doa yang penuh luka, dengan pertanyaan yang mungkin terdengar kasar, mungkin itu bukan tanda bahwa aku sedang menjauh. Mungkin itu justru tanda bahwa aku akhirnya datang dengan kejujuran. Dan kalau engkau berkenan, ajarilah aku datang seperti ini. Bukan dengan kepastian palsu, bukan dengan ketenangan buatan, bukan dengan iman yang dipaksa terdengar indah, tapi dengan hatiku yang sebenarnya, dengan lelahku yang sebenarnya, dengan lukaku yang sebenarnya, dengan pertanyaanku yang sebenarnya. Karena kalau aku memang harus datang, aku ingin datang sebagai diriku, bukan sebagai orang suci yang pura-pura tidak terluka. Dan mungkin disitulah sesuatu mulai berubah. Bukan karena semua jawabanku langsung ada, bukan karena semua masalahku langsung selesai, tapi karena untuk pertama kalinya berani mencoba untuk tidak menyembunyikan luka diriku darimu. Aku datang dengan segala lukaku, dengan segala pertanyaanku, dengan segala diam dan tangisku. Dan ternyata barangkali itu pun sudah bisa disebut iman. Bukan iman yang berteriak, bukan iman yang gagah, bukan iman yang selalu tahu arah, tapi iman yang masih terluka, masih bertanya, masih gemetar, dan namun aku tetap datang. Setelah semua kalimat yang lahir dari rasa capek dan bingung, aku tidak bisa bilang bahwa hidup tiba-tiba terasa mudah. Aku juga tidak bisa bilang bahwa semua jawabannya sekarang sudah jelas. Tapi
Tapi ada satu hal yang pelan-pelan mulai kusadari. Hidup ini memang naik turun. Kadang manis, kadang pahit. Kadang membuat kita tersenyum tanpa sebab. Kadang membuat kita diam terlalu lama, karena tidak tahu harus berkata apa. Kadang memberi kita rasa cukup. Kadang membuat kita merasa seperti sedang jatuh ke titik yang sama untuk kesekian kalinya. Dan anehnya, semua itu datang silih berganti, tanpa peduli kita siap atau tidak, tanpa bertanya apakah hati kita sedang kuat atau sedang rapuh. Dulu mungkin aku berpikir kebaikan Tuhan hanya hadir saat hidup terasa manis, saat jalan terbuka, saat doa terasa dijawab, saat keadaan membaik. Tapi sekarang, aku mulai sadar bahwa kebaikan itu tidak selalu datang dalam bentuk yang menyenangkan. Kadang kebaikan itu justru tersembunyi di dalam fakta yang paling sederhana. Aku masih hidup. Aku masih bisa merasa. Aku masih bisa menangis. Aku masih bisa bingung, kecewa, dan berharap. Dan semua itu hanya mungkin karena aku masih diberi nafas. Kalau aku sudah mati, aku tidak akan merasakan sedih. Aku tidak akan merasa bingung. Aku tidak akan kecewa. Aku tidak akan lelah. Dan aku juga tidak akan punya kesempatan untuk melanjutkan perjalanan ini. Aku tidak akan punya ruang untuk belajar mengerti. Aku tidak akan punya waktu untuk memaknai apa yang sedang terjadi. Mungkin hidup itu sendiri adalah sebuah kebaikan. Bukan karena hidup selalu enak. Bukan karena semua kejadian punya penjelasan yang rapi. Bukan karena setiap luka langsung melahirkan hikmah yang indah. Tapi karena selama aku masih hidup, masih ada kemungkinan. Masih ada langkah berikutnya. Masih ada kesempatan untuk bertahan. Masih ada ruang untuk berubah. Masih ada waktu untuk memahami sesuatu yang hari ini belum kupahami. Badai memang tidak datang sekali. Ia datang lagi. Dan lagi. Kadang saat kita belum pulih sepenuhnya, hidup sudah mengetuk dengan ujian yang lain. Kadang saat kita merasa sudah sampai di dasar, ternyata masih ada lapisan letih yang belum kita sentuh. Tapi anehnya, sampai sejauh ini selalu ada sesuatu yang membawa kita sampai ke titik sekarang. Entah kita menyebutnya rahmat, pertolongan, belas kasih, atau sisa kekuatan yang tak habis-habis. Ada sesuatu yang membuat kita tetap sampai di sini. Dan karena itu, aku mulai bertanya balik kepada diriku sendiri. Pantaskah aku pergi hanya karena hidup tidak selalu manis? Pantaskah aku menyerah hanya karena jalan ini tidak selalu sesuai harapanku? Pantaskah aku menghujat seluruh perjalanan hanya karena hari ini aku belum melihat ujungnya? Mungkin tidak. Karena mungkin selama ini aku terlalu sering mengira hidup harus terasa seperti petualangan. Seru, menang, naik, membahagiakan. Padahal mungkin hidup bukan petualangan. Hidup adalah perjalanan. Dan perjalanan tidak selalu indah. Tidak selalu jelas. Tidak selalu nyaman. Tapi tetap harus dijalani. Maka mungkin tugasku bukan memaksa hidup agar selalu terasa manis. Bukan juga memaksa diriku agar selalu tampak kuat. Mungkin tugasku lebih sederhana. Menjalani hidup selayaknya aku hidup. Memaknai setiap kejadian sebisaku. Tidak terlalu berpuas saat bahagia datang. Tidak terlalu menghujat saat sedih mampir lebih lama. Tetap berjalan, meski pelan. Tetap bernapas, meski dada belum sepenuhnya lega. Dan kalau memang semua ini adalah bagian dari perziarahan, maka mungkin yang paling kubutuhkan bukan hidup tanpa badai, melainkan hati yang perlahan belajar mengenali kebaikanmu, bahkan saat rasanya pahit. Bukan berarti aku sudah selesai dengan kebingunganku. Bukan berarti semua lukaku sudah sembuh. Tapi setidaknya, di titik ini aku mulai melihat satu hal kecil, bahwa selama aku masih hidup, selama aku masih bisa merasa,
Selama aku masih bisa datang meski dengan langkah yang pincang, berarti perjalanan ini belum selesai. Dan mungkin itu pun sudah cukup untuk disebut kebaikan. Karena pada akhirnya, hidup tidak selalu memberi kita jawaban. Tapi hidup masih memberi kita hari ini. Dan kadang, hari ini saja sudah merupakan anugerah yang terlalu sering kita lewatkan. Dari semua yang telah aku katakan, setelah semua keluhan keluar, setelah semua pertanyaan, akhirnya aku sampai di satu titik yang tidak nyaman, tapi jujur. Aku sadar, aku tidak membencimu, Tuhan. Aku hanya dalam kebingungan. Aku bingung karena hidup terasa berat. Aku bingung karena jalan di depanku sering gelap. Aku bingung karena aku sudah berusaha, tapi hasilnya tidak selalu seperti yang kuharapkan. Aku bingung karena aku percaya Engkau Maha Kuasa, tapi aku tetap harus menangis, tetap harus letih, dan tetap harus pontang-panting menjalani hidup yang tidak selalu ramah. Dan mungkin selama ini aku terlalu sibuk menatap apa yang belum Engkau lakukan, sampai aku lupa melihat apa yang sudah Engkau jaga. Aku masih hidup. Aku masih berdiri setelah semua cobaan yang hampir merobohkanku. Aku masih bernapas setelah semua hal yang sempat membuatku merasa ingin berhenti berharap. Aku masih bisa datang kepadamu, bahkan dengan doa yang belum sempurna. Dan kalau kupikir lebih dalam, bukankah itu sendiri sudah bentuk kebaikanmu? Karena kalau Engkau sungguh meninggalkanku, mungkin aku sudah tidak peduli lagi. Kalau Engkau benar-benar melepaskanku, mungkin aku sudah tidak mau bicara lagi. Kalau Engkau tidak baik, mungkin hatiku sudah benar-benar beku, dan aku tidak akan repot-repot datang kepadamu dengan luka, kecewa, dan harapan yang tersisa. Tapi nyatanya, aku masih datang, masih mengetuk, masih bicara, masih mencari. Dan itu berarti, di kedalaman yang paling sunyi sekalipun, masih ada kehadiranmu dalam diriku. Mungkin Engkau tidak selalu menjawab dengan cara yang kuinginkan. Mungkin Engkau tidak selalu menolong dengan bentuk yang langsung kupahami. Mungkin Engkau tidak selalu mengubah keadaan secepat yang kuharapkan. Tapi sekarang aku mulai melihat bahwa kebaikanmu tidak hanya hadir saat hidup terasa manis. Kebaikanmu juga ada saat aku masih diberi kekuatan untuk bertahan. Saat aku masih diberi hati yang belum sepenuhnya mati. Saat aku masih diberi air mata yang membuatku jujur. Saat aku masih diberi napas untuk melanjutkan perjalanan ini. Jadi mungkin benar, yang membuatku keliru selama ini bukan karena aku terlalu banyak bertanya, tapi karena aku terlalu sempit membayangkan bentuk kebaikanmu. Aku kira Engkau baik hanya kalau masalahku cepat selesai. Aku kira Engkau baik hanya kalau doaku langsung dijawab. Aku kira Engkau baik hanya kalau hidupku dibuat lebih mudah. Padahal bisa jadi, Engkau tetap baik bahkan saat aku masih harus melewati jalan yang sulit. Karena di jalan sulit itu pun, Engkau tidak membiarkanku hilang. Sekarang aku mengerti sedikit, bahwa kehadiranmu tidak selalu terdengar seperti suara. Kadang ia hadir dalam bentuk kemampuanku untuk terus bertahan. Kadang ia hadir dalam bentuk hatiku yang tetap mencarimu meski sedang kecewa. Kadang ia hadir dalam bentuk langkah kecil yang masih bisa kuambil hari ini. Kadang ia hadir dalam bentuk diriku yang belum habis, meski sempat merasa hancur. Tuhan, aku tidak bisa bilang bahwa aku sudah memahami semuanya. Aku tidak bisa bilang bahwa aku tidak akan bingung lagi. Aku juga tidak bisa janji bahwa setelah ini, aku tidak akan mengeluh lagi. Tapi setidaknya, saat ini aku mulai tahu satu hal. Engkau tetap baik. Bahkan ketika aku belum mengerti. Bahkan ketika jalanku belum terang. Bahkan ketika hidup masih terasa berat. Bahkan ketika aku masih menangis di tengah perjalanan ini. Aku tahu Engkau tetap baik.
maka mungkin tugasku sekarang bukan menuntut semua jawaban. Mungkin tugasku adalah terus berjalan, terus hidup, terus belajar percaya, meski pelan. Bukan dengan iman yang gagah, tapi dengan iman yang jujur. Bukan dengan hati yang selalu kuat, tapi dengan hati yang tahu kemana ia harus kembali saat semuanya terasa runtuh. Jadi hari ini, aku tidak datang kepadamu sebagai orang yang menang. Aku datang sebagai manusia yang masih belajar mengerti, masih belajar percaya, masih belajar melihat bahwa bahkan di dalam kebingungan, Engkau tetap baik. Karena akhirnya, aku tidak membencimu Tuhan. Aku hanya dalam perlu arahan. Dan sekarang, di tengah kebingungan itu, aku mulai melihat bahwa kasih-Mu tidak pernah benar-benar pergi. Petik baik. Ruang sunyi untuk jiwa yang jujur.